apakah Baraya termasuk orang yang percaya pada wali-wali dan karomahnya? Bahwa ada kisah-kisah di mana seseorang demikian sucinya sampai dia bisa menarik mundur pesawat yang sedang terbang, kemudian bisa menjatuhkan air susu dari langit ke satu kawasan tertentu, kemudian bisa memadamkan api neraka, kemudian bisa mengajari Nabi Muhammad SAW ilmu nahu, dan kemudian ada juga yang memberikan rantai emas dari langit dan seterusnya. Ada nggak di antara Baraya yang percaya dengan cerita-cerita yang seperti itu? Saya sih membuka kemungkinan untuk menjadi percaya atas hal-hal itu, cuman maksud saya adalah saya membutuhkan pembuktian empiris gitu. Jadi saya bisa menawarkan kepada mereka 1 miliar rupiah, 2 miliar rupiah, 5 miliar rupiah untuk setiap satu keajaiban yang dipertontonkan dan dipertunjukkan langsung di depan mata saya. Kalau ada di antara mereka yang mampu melakukan itu, saya benar-benar bayar per satu keajaiban yang bisa mereka tunjukkan kepada saya sesuai dengan yang mereka klaim selama ini. Tetapi saya yakin mereka tidak akan berani untuk menerima tantangan itu walaupun saya lipat gandakan nominalnya. Kenapa? Ya biasanya mereka akan ngeles dengan mengatakan bahwa ya karomah kan tidak untuk dipertontonkan, tidak untuk diperlihatkan, tidak untuk jadi sombong-sombongan. Ya ini kan sebenarnya adalah bagian dari hikmah dan sebagainya. Ini adalah cara ngeles yang paling klise, yang intinya adalah sebenarnya mereka terjebak pada paradoks. Di mana di satu sisi mereka tanpa ditanya pun segera dan sigap menceritakan tentang betapa agungnya karomah-karomah yang mereka atau leluhur mereka miliki, tetapi ketika ditantang verifikasi mereka langsung menghindar dan kemudian mengatakan bahwa ini tidak untuk dipamerkan. Ya, begitulah. Dan kita juga sekarang mengetahui bahwa yang menceritakan karomah-karomah, wali-wali, kemudian keajaiban-keajaiban itu tidak jauh dari lingkaran kalangan habaib gitu ya, kalangan ba'alawi. Tapi di sini saya mau sanggah Baraya bahwa cerita-cerita semacam itu sebenarnya bukan monopoli dari kalangan ba'alawi, atau bahkan kalangan ba'alawi sendiri pun sebenarnya tidak membicarakan itu. Yang membicarakan itu sebenarnya adalah tarekat alawiyah. Jadi di dalam grup yang namanya Ba'alawi, yang itu mereka klaim berasal dari berasal dari Nabi Muhammad, mereka itu tergabung dalam sebuah sekte tarekat yang disebut sebagai Alawiyah. Nah, sekte tarekat inilah yang biasa bercerita. Jadi nggak semua habaib, nggak semua orang-orang yang dari Ba'alawi, nggak, banyak juga di antara mereka yang rasional, banyak juga di antara mereka yang hebat. Tapi yang dari kelompok tarekat Alawiyah inilah yang biasanya menyebarkan cerita-cerita khurafat. Dan bukan hanya mereka, kalau Baraya cek orang-orang yang suka bertarekat, bersufi-sufiria di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, mereka juga akan memiliki hal yang sama. Jadi Mama Gufron misalkan, atau Abah Gaos gitu ya, yang di Tasikmalaya dan seterusnya, jualan mereka itu tidak lebih dari cerita-cerita karomah, cerita-cerita fantastik gitu ya, yang menegaskan bahwa mereka itu memiliki kemuliaan tertentu di sisi Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada mereka anugerah berupa kesaktian tertentu gitu, yang tidak dimiliki oleh pihak yang lain. Dan karena tema ini saya pikir sangat urgen, karena di Indonesia masih banyak pengikutnya, saya ingin uraikan kepada Baraya tentang bagaimana sih kelompok-kelompok pembual itu bisa muncul. Dan ini ternyata justru malah dampak dari dakwah ulama-ulama besar di masa lalu. Kalau Baraya ketemu dengan orang yang mengaku wali dan atau menceritakan tentang wali, kemudian menceritakan karomah-karomahnya, maka Baraya harus mengidentifikasi apakah mereka itu asli atau palsu. Saya kasih tipsnya sedikit ya. Wali yang asli itu mustahil untuk bercerita bahwa dirinya wali dan atau keluarganya wali dan atau leluhurnya wali. Mereka itu tidak mungkin bercerita tentang hal itu. Kenapa? Karena istilah wali itu adalah istilah yang diklaim hanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi bahkan orang yang benar-benar wali pun sebenarnya dia tidak tahu apakah dirinya itu wali atau tidak gitu. Karena itu sepenuhnya adalah pengangkatan secara gaib. Begitu, itu konsep walinya itu seperti itu. Dan karena itu, maka kalau ada yang mengaku dirinya sebagai wali atau leluhurnya sebagai wali, maka itu tuh pasti palsu. Kenapa seperti itu? Karena karakteristik dari wali itu biasanya adalah punya karomah. Karomah itu adalah keajaiban-keajaiban di luar nalar yang bisa dilakukan oleh seseorang saking taatnya kepada agama, saking solehnya, saking baiknya sebagai manusia. Kan begitu. Nah, untuk memiliki karomah tertentu itu, maka syarat paling mendasarnya itu adalah bahwa seseorang itu harus lepas sepenuhnya dari motif-motif duniawi.
Nah, karena untuk mencapai karomah seseorang itu harus melepaskan unsur-unsur duniawi dalam dirinya, dalam motivasinya, dalam cita-cita dan visinya, maka dia tuh gak akan pernah peduli dengan istilah wali, istilah karomah, dan dia juga tidak akan menceritakan itu, karena dia percaya bahwa itu sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berhak untuk diklaim oleh manusia. Begitu kan? Dan sekali lagi ya, level terdasar bagi seorang wali dalam tanda kutip atau mereka yang memiliki karomah adalah bahwa dia harus melepaskan motif-motif duniawi dalam ucapan, tindakan, dan bahkan dalam pikirannya sendiri. Sehingga tidak mungkin mereka itu bercerita. Kalau ada di antara mereka yang bercerita, fix itu adalah wali yang palsu. Mereka hanya para pembual, tukang dagang obat yang mengatasnamakan agama demi keuntungan mereka sendiri. Nah, tapi kok bisa di kalangan Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, tiba-tiba muncul kelompok-kelompok yang suka membual seperti itu. Saya uraikan Baraya dari awal. Jadi ceritanya begini. Di dunia Islam itu ada sebuah label yang namanya itu tasawuf, dan orang-orang yang mengamalkannya itu disebut sebagai sufi. Mereka itu adalah orang-orang Islam yang tidak berorientasi pada hukum-hukum, tidak berorientasi kepada tafsir, tidak berorientasi pada mantik, tidak berorientasi pada perdebatan dan sebagainya. Fokus mereka itu adalah gimana caranya agar mereka dapat cinta ilahi, gimana caranya agar cinta ilahi itu masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam hatinya, ke dalam dirinya, dan meluber sedemikian besarnya sampai dia harus memberikan dan menyebarkan cinta kasih itu kepada orang lain, makhluk lain, alam semesta. Itulah yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Jadi cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam diri, tapi kita tidak sanggup untuk menampungnya sampai dia harus meluber kemana-mana. Maka di kalangan sufi generasi awal, mereka tuh gak berpikir tentang ini hukumnya apa sehingga kamu kafir masuk neraka, ini hukumnya apa sehingga kamu sesat dan menyesatkan. Mereka tidak berpikir itu sama sekali. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya mereka bisa berbuat sebaik-baiknya sebagai persembahan dan pembuktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dirinya memang layak untuk dicintai. Itu saja. Jadi fokusnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan cinta itu untuk dirinya sendiri. Nah, pada level-level yang lebih mengerikan, orang-orang sufi itu akhirnya mulai terpecah jadi dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah orang yang begitu tergila-gilanya, terobsesinya kepada cinta ilahi, tetapi mereka berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan agar mereka tetap normal, hidupnya tetap wajar. Karena apa? Ya yang tadi itu, kalau mereka benar-benar ingin mendapatkan cinta ilahi, maka dirinya itu harus ikhlas, harus lepas dari urusan duniawi, harus tidak peduli pada perkataan dari orang lain, dan karena itu maka dirinya tuh berbaur aja dengan masyarakat. Ada yang menjadi politikus, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi hakim dan sebagainya, dan orang-orang tidak tahu siapa mereka, tetapi sebenarnya mereka itu benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kelompok sufi yang seperti itu, dan kelompok yang seperti itu tuh dipimpin oleh Imam Al-Junaid. Ini saya menceritakan abad ke-9, 10, 11 ya. Imam Al-Junaidi, Al-Baghdadi. Tapi ada sufi yang berikutnya lagi. Sufi yang berikutnya itu adalah sekelompok orang yang tidak tahan, tidak kuat untuk akhirnya mengeluarkan syatahat gitu. Kegilaan-kegilaan di mana saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking mabuk cinta ilahinya, maka mereka tuh akhirnya mengeluarkan kata-kata yang konyol, kata-kata yang kontradiktif dan cenderung seperti orang gila, ODGJ gitu. Jadi ada di antara mereka yang mengatakan, Maha suci aku, Maha suci aku, Maha suci aku. Bukannya Maha suci Allah? Lah, saya kan Allah. Saya Allah ya? Lah, bukan, saya manusia. Gilanya tuh sampai ada di level itu gitu ya. Saya adalah yang maha benar, saya adalah yang maha kuasa, saya adalah yang maha perkasa. Itu kan atribut untuk Tuhan. Lah, emang saya bukan Tuhan ya? Ternyata saya bukan Tuhan. Nah, ada yang sampai level kegilaan seperti itu. Karena dalam pahaman mereka, ego mereka itu udah hilang. Bukannya benar-benar hilang, tapi mereka tuh merasa egonya itu melebur menjadi ego yang jauh lebih besar, yaitu ego ilahiyah. Sehingga mereka memiliki ego, tapi egonya itu melebur menjadi ego ilahiyah yang jauh lebih besar itu, dan mereka tidak bisa menampungnya, dan karena itu mereka menjadi gila. Mereka tidak bisa memilah mana ego dirinya sendiri dan ego Tuhan yang ada dalam dirinya itu gitu. Dan karena itulah maka mereka menjadi gila yang seperti itu. Nah, ini
kelompok yang ini tuh di bawah pimpinan Abu Yazid Al-Bustami, kemudian yang paling terkenal adalah Al-Khalaj. Nah, kelompok kedua inilah yang memprovokasi kaum muslimin untuk menjadi sangat berhati-hati dan menjadi sangat takut terhadap sufi dan tasawuf. Karena kalau misalkan jadi ODGJ semua kayak gini tuh ya kacau kan. Waduh, ini jangankan nyari lapangan pekerjaan gitu. Untuk makan aja kayaknya menjadi orang seperti ini tuh benar-benar sulit gitu. Kan begitu. Nah, makanya sejak saat itu baik yang sufi yang lebih bijak maupun sufi yang mabuk itu merunduk, bersembunyi. Mereka mencoba untuk dekat dengan Tuhan tanpa menjadi mencolok dan terlihat sama manusia. Makanya mereka tuh bersembunyi. Mereka bikin majelis-majelis rahasia, bikin kelompok-kelompok rahasia, dan kemudian kalaupun mereka harus ngerekrut orang atau ada yang mau masuk ke dalam kelompoknya, maka syaratnya itu penuh luar biasa, banyak sekali. Imam Al-Junaid itu sampai bikin syaratnya tuh yang lebay banget. Di antaranya adalah harus hafal Quran, harus hafal sekian ribu hadis, harus mengerti tafsir, harus mengerti ilmu mantik dan sebagainya, dan semuanya itu baru kemudian direkrut gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena khawatir menjadi gila dan khawatir akhirnya membuat keresahan kepada masyarakat, kan begitu. Bahkan Imam Al-Junaid itu bikin sebuah buku yang bukunya itu bahkan tidak bisa dipahami sama orang lain gitu. Hanya dirinya saja yang paham. Demi apa? Demi untuk bisa menutupi apa yang ada di dalam ajarannya gitu. Jadi bikin kitab hanya untuk tidak dipahami oleh orang lain, tapi hanya dipahami oleh sekelompoknya saja gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, gagasan inilah yang kemudian membuat sufi itu yang awalnya mulai naik, kemudian provokatif, kemudian tenggelam lagi. Di pertengahan tahun 1000-an muncullah akhirnya Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini adalah seorang intelektual yang benar-benar menghancurkan, merombak total fenomena-fenomena manifestasi keagamaan pada waktu itu gitu. Jadi fikih dikritik, tafsir dikritik, mantik dikritik, tasawuf dikritik, filsafat dikritik, ilmu hadis juga dikritik, dan lain sebagainya. Al-Ghazali itu semuanya dikritik aja, dan kemudian mengarahkan semuanya pada ortodoksi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Emang tujuannya seperti itu, karena awalnya beliau itu kan ulama yang dibayar oleh Nizamul Mulk, ya, Nizam al-Mulk. Pada waktu itu adalah wazir dari seorang amir dari kekhalifahan Baghdad. Nah, karena memang awalnya dibayarnya untuk itu, maka Al-Ghazali itu memang nyerang semuanya dan kemudian disunnikan gitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, Al-Ghazali itu kan bertobat. Selama ini saya tuh ternyata motivasinya duniawi. Selama ini saya tuh memang jago filsafat, saya jago mantek. Tapi kan untuk dapat pujian gitu. Itu dia ceritakan dalam kitab yang terakhirnya, dalam Mungkin itu. Dan akhirnya setelah itu beliau itu memutuskan untuk bertaubat dan jadi sufi. Nah, ketika jadi sufi itu beliau langsung mengeluarkan buku yang tebal banget yang namanya Ihya Ulumuddin. Di dalam buku itu tuh dijelaskan beberapa hal. Nah, salah satu yang paling pentingnya itu adalah beliau mengatakan ilmu yang paling tinggi itu adalah tasawuf. Nah, karena ilmu yang paling tinggi itu adalah tasawuf, maka ilmu itu tuh bukannya harus disembunyikan, tapi harus ditampilkan terbuka. Kita tuh bukan hanya harus bahas hadis, itu kan ilmu duniawi, karena itu soal bacaan, soal verifikasi, itu kan semuanya adalah ilmu-ilmu buatan manusia. Nggak usah kita tuh terjebak pada ilmu-ilmu semacam ilmu tafsir, kemudian ilmu fikih, itu semuanya adalah ilmu duniawi. Kita pindah pada ilmu-ilmu agama yang asli, kata Al-Ghazali itu dalam Ihya Ulumuddinnya. Apa saja ilmu yang asli itu? Ya ilmu agama, yaitu gimana cara kita bersabar, gimana cara kita ikhlas, gimana cara kita berkontribusi kepada orang lain tanpa pamrih, gimana caranya kita melindungi alam semesta, gimana caranya kita berkasih sayang terhadap makhluk Tuhan yang lain, dan sebagainya. Nah, itu ilmu agama. Jadi ilmu agama itu bukan ini hukumnya apa, tapi bagaimana kita mencintai. Jadi ilmu agama itu bukan, nah kalau ini masuk neraka, bukan, tapi bagaimana caranya agar membebaskan manusia dari penderitaan kehidupan. Nah, itu gagasannya Al-Ghazali. Dan itu semua tuh ada dalam tasawuf. Nah, tasawuf malah disembunyikan. Makanya kata Al-Ghazali, justru tasawuf itu harus diajarkan. Nah, nanti kan jadi tersesat itu kayak Al-Khalaj yang jadi gila-gila yang seperti itu. Nah, kemudian Al-Ghazali mengatakan, oke, biar tidak seperti itu, maka setiap orang yang mau belajar Islam itu harus ada mursyidnya, harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Nah, begitu.
Masuk akal kan? Masuk akal. Layak, layak. Wajar, wajar. Tapi disinilah masalahnya dan inilah yang awal mula kejatuhan Islam. Kejatuhan peradaban Islam. Jadi banyak sekali sarjana-sarjana di dunia ini yang menganggap keruntuhan peradaban Islam itu gara-gara intelektualitas Al-Ghazali. Nah, salah satunya itu adalah pernyataan ini. Nah, pernyataan ini emang masalahnya apa? Pernyataan bahwa kalau mau belajar Islam harus ada gurunya. Ya, wajar kan? Nah, di sini ada sedikit trikinya, Baraya. Jadi gini, dalam prinsip Islam, guru itu dia dihormati karena dia memiliki ilmu. Jadi yang memiliki otoritas itu adalah ilmu, bukan si guru, tapi ilmunya. Jadi seseorang disebut dia pandai, disebut ulama, disebut guru adalah karena ilmunya. Betul kan? Masuk akal kan? Tapi sejak Al-Ghazali mengatakan seperti itu, maka dibalik dunia Islam itu tiba-tiba jadi terbalik. Di mana-mana jadi memprioritaskan gurunya di atas ilmunya. Jadi bahkan ketika ada guru yang cabul, ketika ada guru yang nggak ngerti Al-Quran dan sebagainya, selama dia ngakunya guru, maka dia dianggap sebagai gudang dan pusat ilmu pengetahuan. Jadi kalau dulu mah ilmu adalah cara untuk memuliakan guru, nanti pada masa perkembangan selanjutnya, guru itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi kebalik kan, guru jadi sumber ilmu pengetahuan sehingga kita harus sungkem dan akhirnya harus beradab kepada guru yang dimaksud itu. Nah, kebalikan dan kebaliknya ini tuh pada akhirnya juga membuat ajaran Islam tuh jadi sedikit kebalik. Yaitu apa? Yaitu kalau kita mau belajar Islam, mau belajar Quran, belajar sunnah dan sebagainya, hati-hati harus pakai pembimbing. Nah, ini masalahnya. Dalam Islam itu ada mukjizat di mana Al-Quran itu bisa dipahami oleh semua orang atau sebagian besar orang. Ya kan? Nah, tetapi kemudian sejak Al-Ghazali itu tuh jadi karena takut tersesat karena ada kejadian-kejadian sebelumnya kan ada Al-Khalaj, Al-Bustami dan sebagainya, maka kalau mau belajar agama, mau belajar ikhlas, mau belajar takwa, mau belajar qanaah dan sebagainya, justru harus ada pembimbingnya, harus ada mursyidnya. Dan karena seperti itu, justru kita tuh pada akhirnya ikut pada ajaran si guru itu, bukan ikut pada apa yang diajarkan sama si guru itu. Begitu. Nah, jadi secara tidak sengaja Al-Ghazali itu pada akhirnya menyebabkan keruntuhan peradaban Islam, yaitu menurut salah satu teori ya. Dan pada akhirnya ajaran Al-Ghazali ini menjadi jembatan atas munculnya tarekat-tarekat. Nah, ini yang penting tuh di sini. Munculnya tarekat-tarekat. Tarekat-tarekat itu awalnya tuh diciptakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah seorang yang pengen belajar ke universitasnya Al-Ghazali tapi ditolak. Gara-gara ilmunya kurang atau syaratnya bagaimana atau karena beliau itu mazhabnya Hambali gitu. Karena Imam Al-Ghazali dan kakaknya atau adiknya saudaranya ya Ahmad Al-Ghazali yang berikutnya nanti jadi kepala sekolah di sana, itu kan Syafi'iyah. Jadi biasanya agak gimana gitu sama yang Hambaliyah itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu mau belajar ke situ tapi kemudian gagal, dia pulang lagi dan akhirnya dia mendirikan tarekat terinspirasi oleh ajaran-ajaran Abu Hamid Al-Ghazali. Pas dia bikin tarekat, karena beliau itu adalah orang yang suci, orang yang tulus, orang yang ikhlas dan sebagainya, ada saja kisah-kisah di mana beliau itu melakukan sesuatu yang ajaib gitu. Nah, sesuatu yang ajaib inilah yang kemudian 2-3 abad kemudian tuh dituliskan dan akhirnya kalau kita berbicara tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tidak akan bercerita tentang bukan soal betapa takwanya beliau, bukan soal betapa dermawannya beliau, bukan. Tapi kalau kita mendengar cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, pasti ceritanya adalah tentang ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa melipat ruang dan waktu, beliau adalah wali kutub dan sebagainya, yang keajaiban-keajaiban seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani bikin tarekat itu adalah lembaga pengajar sufi. Jadi sufi yang tadi ditakuti, kemudian sama Al-Ghazali justru malah dinaikkan, kemudian disuruh jadi sebuah lembaga, ada gurunya, ada mursyidnya, ada baiatnya, dan seterusnya. Nah, yang pertama melakukannya itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani inilah yang kemudian oleh orang lain ditiru. Jadi orang-orang lain tuh bikin tarekat-tarekat juga gitu, bikin sufi-sufi juga, semuanya tuh bikin. Pas sudah bikin apa? Terjadi persaingan satu sama lain. Saling menjelekan dan saling membanggakan dirinya karena sudah jadi lembaga kan, sudah ada persaudaraan suci di antara mereka gitu. Nah, karena itu maka pengikut-pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani itu fokusnya adalah pada karomah, pada wali. Oh, Syekh Abdul Qadir Jailani mah bisa terbang, bisa menggigit kereta api sampai
keretanya putus dan seterusnya. Oh, kalau Baraya baca buku-buku Syekh Abdul Qadir yang biografinya itu semuanya aduh, ya gitulah cerita-cerita aneh yang kayak gitu gitu. Nah, tapi itu diikutin dan tarekat-tarekat itu tuh bersaing. Nah, salah satu tarekat yang ikut dalam persaingan ini itu adalah tarekat Alawiyah yang Habib-Habib itu. Jadi mereka itu sekarang disibukkan oleh cerita-cerita yang bombastis. Karena apa? Karena mereka itu sedang bersaing dengan tarekat yang lain. Adu kesaktian guru, adu kesaktian kelompok, adu kesaktian wirid gitu dan sebagainya. Padahal mereka tuh ya bikin agama di dalam agama gitu. Karena mereka bikin baiat sendiri, bikin lembaga sendiri, kemudian bikin cerita-cerita dan bacaan-bacaan sendiri gitu. Jadi ada wirid tarekat ini begini, wirid tarekat itu begini, wirid tarekat ini begini. Nanti siapa yang paling kuat, siapa yang hebat, siapa yang paling banyak walinya dan sebagainya, itu yang menjadi persengketaan mereka itu di situ gitu. Makanya kalau Baraya misalkan baca buku-buku Ba'alawi itu, Baraya misalkan akan menemukan bahwa pendiri tarekat Alawiyah yaitu Faqih Muqaddam itu mengklaim dirinya, saya sekarang tidak lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi di akhirat saya jauh lebih terkenal. Nah, jadi menciptakan validasi-validasi bahwa kelompoknya itu adalah yang paling hebat, yang paling kuat dan seterusnya gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, ini tuh bukan cerita-cerita bombastis ini tuh bukan monopoli Ba'alawi, bukan monopoli Alawiyah, tapi tarekat-tarekat yang lain juga seperti itu. Coba Baraya ikut pengajian 2 bulan aja, sebulan bahkan ke Syekh Gawas itu. Ya Abah Gawas ya, saya mohon maaf ya. Baraya juga akan menemukan cerita-cerita bombastis yang seperti itu, tapi untuk mengagungkan Syekh Gawasnya gitu, Abah Gawasnya gitu. Baraya ke siapa itu? Mama Gupron itu juga kan tarekat gitu. Ya, bikin cerita bahwa saya adalah penjaga gawang neraka dan sebagainya. Kelompok-kelompok itu tuh bersaing demi mendapatkan pengikut dengan cara menjejalkan masyarakat dengan cerita-cerita kesaktian kelompok mereka sendiri. Gitu. Dan kalau Baraya ikut pada pesantren-pesantren mereka, Baraya itu nggak akan belajar Islam. Baraya itu nggak akan belajar Quran, nggak akan belajar sunnah dan sebagainya. Karena kalau mau belajar sunnah, harus belajar Quran, harus gini dulu, lewat saya. Nah, kayak gitu semuanya. Baraya nggak akan diajarin, tapi yang paling jauh diajarin wirid-wirid, diajarin mantra-mantra. Nanti kalau kamu baca wirid ini nanti ada ijazahnya ya, baca wirid ini 1320 kali setiap pagi di hari Rabu ketika kelinci-kelinci sedang menguap. Nah, pas detik itu kita harus baca ini sekian gini gitu. Nah, itu setiap tarekat sekarang tuh punya wirid khusus, punya amalan khusus, punya zikir khusus, punya ijazah khusus dan sebagainya untuk bersaing satu sama lain. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan peradaban Islam itu hancur, bukan gara-gara Al-Ghazali secara sengaja merusaknya, tetapi tujuan Al-Ghazali itu bagus, tujuannya adalah ajaran yang benar dalam Islam itu bukan fikih, bukan tafsir, bukan apa-apa, tapi yang paling penting itu gimana berbuat baik, gimana dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana cara bertakwa dan sebagainya. Nah, tapi berhubung ajaran-ajaran itu tuh di yang periode sebelumnya itu justru membuat orang-orang mabuk cinta ilahi dan akhirnya banyak disalahpahami, maka Al-Ghazali justru malah yuk kalau mau belajar yang seperti itu harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya. Nah itu sampai sejauh itu tuh wajar dan Al-Ghazali itu sama sekali nggak melakukan kesalahan. Tapi generasi berikutnya orang-orang tuh menjadi fanatik. Dan akhirnya ya silakan aja Baraya cek, Baraya ikut ke pesantren yang penuh dengan tarekat, Baraya tuh diajarinnya wirid-wirid, ajaran-ajaran kebatinan, cerita-cerita yang aneh-aneh. Ya termasuk juga memadamkan api neraka dan sebagainya. Para habaib yang murtad besar-besaran dikomparasikan dengan beberapa aliran yang dianggap sesat oleh masyarakat. Nah, saya ingin Pak Guru memberikan edukasi itu buat teman-teman di Ngaji Roso. Ayo. Silakan. Apanya? Yang kita mulai dari mananya nih? Semudah itu orang dianggap sesat dan lain sebagainya itu gimana tuh? Nah, jadi sebenarnya ada satu masalah dalam tradisi Islam di mana orang-orang Islam sejak sekitar abad ke-11 sampai ke sini itu sudah menjamur di mana-mana bahwa mereka itu sangat terjebak pada hal-hal yang lisan saja.
Jadi kalau dalam tradisi Nabi itu pernah meramalkan bahwa kaum muslimin itu akan berislam hanya lisannya saja. Dan itu terbukti hari ini. Jadi maksud hanya lisannya saja itu gini. Ketika mereka, orang-orang Islam itu mendapatkan dalil, baik itu Quran maupun Sunnah, maka yang mereka lakukan adalah membacanya, menghafalkannya, menafsirkannya, memperdebatkannya, dan mengulang lagi dari awal. Tidak pernah ada wujud aplikasi, tidak ada yang seperti itu. Jadi misalkan ada ayat tentang soal kerusakan di langit dan di bumi gitu ya. Ada ayat itu jelas. Ayat itu kutukan buat orang yang merusak alam. Tapi ayat itu diperdebatkan, ditafsirkan, tetapi tidak ada yang berupa mengupayakan itu. Dan tidak ada misalkan ulama-ulama yang menganjurkan ayo kita anti global warming gitu. Kita belum pernah dengar yang seperti itu. Karena apa? Karena mereka tuh sibuk memperdebatkan tapi tidak pernah langsung mewujud dalam aplikasi. Hanya di lisan saja. Nah, karena mereka itu terjebak semuanya hanya di lisan saja, maka istilah sesat dan menyesatkan pun hanya di lisan saja. Jadi kalau ada orang ngebom orang lain, itu belum tentu dianggap sesat. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa Allah itu duduk di atas aras. Nah, kalau judulnya kata-kata, itu bisa saling sesat menyesatkan. Jadi misalkan, coba cek misalkan ada ulama-ulama di Indonesia yang banyak sekali, mereka itu akan menyesatkan orang lain melihat kata-katanya. Kata-katanya ini, wah ini sudah musyrik, wah ini sudah begini. Semuanya berhubungan dengan kata-katanya. Tapi pada bagian perbuatan, ketika ada ulama misalkan yang sampai mempersekusi, ngegebukin orang misalkan, atau misalkan ulama itu terlibat dalam korupsi, dan lain sebagainya, semuanya bungkam. Karena itu bukan lisan. Jadi kita hanya menghakimi sesuatu yang dilisan-lisankan saja. Begitu. Nah, ini tradisi kaum muslimin di zaman sekarang. Karena Islam hanya di lisan saja. Makanya coba misalkan cek. Ada di Indonesia itu aliran yang namanya Syiah, katakanlah. Dituding sesat. Apa yang menjadi kesesatan mereka? Adalah karena mereka menolak Abu Bakar dan Umar gitu, dalam pernyataan. Jadi ketika mereka berbuat baik sekalipun, ketika mereka berkontribusi terhadap sains sekalipun, aksi-aksi itu diabaikan selama kata-katanya bermasalah. Begitu. Jadi karakteristik dari orang sesat dan tidak sesat adalah kata-katanya. Itu terjadi di kasus Ahok juga ya? Kasus Ahok, betul. Kasus Ahok. Ahok itu misalkan, ketika FPI berkuasa di Jakarta, dia tidak berani dan tidak bisa menyelesaikan masalah Kalijodo, pelacuran di sana. Ahok bisa, tapi karena Ahok bertindak nyata, tindakan nyata aktualisasi itu diabaikan. Tapi ketika ada kata-kata, nah kata-kata itu yang dihakimi. Karena Islam hanya di lisan saja, maka banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan Islam hanya menghakimi orang yang melanggar batasan-batasan lisan. Sebatas itu saja. Kalau waktu sebentar saya mohon maaf, misalkan ada TikTokers di Indonesia yang dituntut dan akhirnya masuk penjara gara-gara penistaan agama ketika dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim lalu makan babi. Seandainya nggak pakai Bismillah, nggak pakai lisan itu, makan babinya nggak dibiarkan saja. Betul. Begitu kan? Itu yang jadi ya seperti yang disampaikan oleh Nabi bahwa kaum muslimin itu pada akhirnya hanya berislam di lisan saja. Dan mereka keluar dari agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kencang banget keluar dari agamanya itu. Begitu. Terus kalau bukan versi MUI nih ya, kalau versi Guru Gembul melihat misalnya kayak pesantren moderat Al Zaitun sendiri dengan tokohnya Syekh Panji Gumilang, pendapat objektif Guru Gembul gimana? Ini rumit sebenarnya. Jadi kalau misalkan dilihat dari latarnya, ini memang salah satu pesantren yang paling rumit. Kalau misalkan mau dihitung gini ya, ini latar sejarahnya dulu. Dulu itu ada di Indonesia itu pemberontakan G30S. Ada pemberontakan PKI tahun 48. Dan mereka semua dalam sejarahnya sangat mudah untuk dihancurkan. Sangat mudah untuk dikalahkan. Peristiwa G30S gak sampai 12 jam.
Peristiwa pemberontakan PKI Madiun nggak sampai 1 bulan, nggak sampai 2 minggu, selesai semuanya. Tapi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin, dalam tanda kutip, itu bisa berpuluh-puluh tahun. DITI misalkan. DITI itu bertahan dari tahun 49 sampai tahun 60-an, masih belum kelar-kelar. Susah sekali untuk diberantas. Kenapa? Karena ketika PKI bisa diberantas oleh orang-orang Islam, nah orang Islam masa diberantas sama orang Islam yang lain? Kan nggak bisa. Nah, makanya pada waktu itu pemerintah bingung, ada pemberontak mengatasnamakan Islam, harus digimanain. Nah, caranya, satu di antara sekian banyak caranya, itu kelompok DITI itu disusupi intel, lalu disesatkan ajarannya dari dalam. Misalkan, ayo kita bakar, ayo kita rampok warga yang tidak mengakui DITI. Nah, itu sebenarnya bukan ajaran pikiran Kartosuwiryo, tapi disusupkan ajaran itu agar apa? Agar dia menjadi musuh masyarakat. Setelah dia menjadi musuh masyarakat, akhirnya muncullah gerakan yang namanya Pagar Betis. Pasukan Gabungan Rakyat Tentara Betis, Berantas Tentara Islam. Pagar Betis itu akronim dari situ, berantas tentara Islam. Nah, jadi walaupun disebut tentara Islam, diberantas sama TNI, warga sudah tidak lagi resisten. Karena apa? Karena mereka sudah sesat, aliran sesat. Nah, akhirnya gampang dihancurkan. Tapi ketika gampang dihancurkan, tetap pemerintah itu kebingungan untuk bisa memata-matai orang Islam yang jumlahnya banyak, mana yang moderat dan mana yang radikal, mana yang melawan dan mana yang bekerja sama, itu tidak bisa dipisahkan. Sama-sama pakai peci, sama-sama pakai sarung. Jadi gimana cara membedakannya? Nah, didirikanlah Az-Zaitun. Az-Zaitun itu didirikan, kemudian dinarasikan dia itu adalah dari NII, penerus dari DITI. Nah, dinarasikan biar apa? Biar semua orang radikal ngumpul semuanya di sana. Jadi ini adalah gerakan intelijen. Jadi setelah dimasukkan ke dalam sana, yang radikal, yang mengkafir-kafirkan orang di keluar kelompoknya itu masuk semuanya di sana. Nah, baru datang Syekh Panji Gumilang. Sama Syekh Panji Gumilang diajarkan Islam yang moderat. Artinya ideologinya dulu dan sekarang udah berbeda. Belum tentu. Oke. Nah, ini tujuannya dulu ya. Jadi Az-Zaitun didirikan oleh pejabat-pejabat tinggi dan oleh intelijen-intelijen untuk apa? Untuk mengumpulkan semua kalangan radikal dan mengisolasi mereka di sana. Oke, dilokalisir gitu ya. Iya, dilokalisir. Dan kalau mungkin setelah itu mereka bisa dikembalikan ke dalam ajaran yang normal, yang moderat. Ya, gitu ya. Nah, tetapi orang-orang itu, orang-orang yang NII sungguhan itu sadar bahwa mereka sedang dijebak. Nah, makanya pihak yang menjebak dengan pihak yang dijebak sama-sama ada di kolam yang sama, yaitu Az-Zaitun. Jadi kadang-kadang di Az-Zaitun itu semuanya baik-baik saja, pas lulus baru diajakin sama senior, yuk ikut pengajian yang benar, yuk ikut NII yang benar. Jadi ada aliran sesat di sana tuh ada, tapi siapa yang sesat tidak diketahui. Karena NII yang asli, kaum radikal yang asli, dan kaum moderat yang asli bercampur di sana. Dan mereka saling memata-matai satu sama lain, melakukan intelijen dan kontra-intelijen, propaganda dan kontra-propaganda di sana itu. Nah, selain itu masalah pertama. Masalah berikutnya yang cukup rumit juga adalah bahwa terindikasi bahwa di sana itu menjadi tempat pencucian uang bagi para koruptor. Jadi di Az-Zaitun itu sampai ada politisi yang nyumbang ke sana berapa triliun, berapa miliar, berapa apa segala rupa kayak gitu. Kenapa? Ya karena ini kan gerakan intelijen dan ini juga adalah gerakan Islam yang memoderatkan gitu. Nah, akhirnya didukung sama banyak sekali pejabat, termasuk Pak Harto, Ibu Tin, Pak Yusuf Kala, Pak Anas Urbaningrum. Itu semuanya ngasih ke sana. Tapi ngasih ke sananya itu untuk apa? Itu juga belum tahu, karena di sana pengelola Az-Zaitunnya itu tidak benar-benar bisa dipastikan siapa mereka.
Kalaupun misalkan Syekh Panji Gumilangnya itu adalah benar-benar orang moderat, dalam tanda kutip dia adalah intelijen yang disusupkan masuk ke kelompok itu, mungkin saja. Tapi apakah dia bisa mengontrol guru-guru dan alumni-alumni yang ada di sana? Bisa aja di sana juga ada mata-mata dari kelompok-kelompok itu. Jadi dulu misalkan ada ISIS misalkan, ISIS tuh ngaku dari NII, dan NII itu kan pusatnya di situ. Nah, ini Al-Zaitun yang mana nih? Ini cukup rumit karena ini memang gerakan intelijen. Kita sampai sejauh ini kurang bisa mengakses, tapi tapi sebatas yang kita ketahui begitu. Jadi ada kemungkinan Syekh Panji Gumilang adalah orangnya pemerintah yang disusupkan ke situ. Ada kemungkinan. Saya berpendapat begitu. Nah, lah itu kan udah terjadi gitu. Sekarang kalau dikomparasikan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh Habib Alawi, yang kan banyak yang tanya, kenapa sih Pak Guru ya kok ngajar Habib Alawi terus gitu ya, sebahaya apa mereka itu gitu kan, banyak ya pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau di-compare dengan aliran-aliran yang dituduh sesat tadi itu gimana Pak Guru? Saya tuh tidak menyerang Mbak Alawi, saya tuh menyerang oknum Mbak Alawi. Jadi maksudnya kalau ada dari, kan Mbak Alawi itu klan ya. Kalau misalkan saya menyerang mereka, ya berarti saya tuh rasis. Tapi saya tidak pernah menyerang Ibu Najwa Shihab, misalkan, tidak pernah menyerang Habib Ja'far. Saya nggak pernah serang mereka. Yang namanya Asegaf yang jadi pengacara itu, saya nggak berani serang mereka. Saya itu menyerang pihak-pihak yang menyalahgunakan silsilah nasab mereka dan mengklaim bahwa mereka itu memiliki otoritas ilahiyah. Yaitu yang saya serang. Dan serangan itu bukan hanya saya ajukan kepada Mbak Alawi. Saya serang orang-orang NU, orang-orang Wahabi dengan cara yang sama. Barusan saya bikin video itu juga saya menyerang dalam tanda kutip orang-orang Wahabi, kalau Wahabi yang dimaksud itu menggunakan otoritasnya untuk menghakimi pihak lain. Nah, Habib yang terakhir saya serang itu sebenarnya adalah Habib Rizik. Kenapa saya menyerang Habib Rizik? Karena Pak Habib Rizik itu, beliau adalah pelopor dari perpecahan di NU. Betul tidak? NU tuh nggak pernah pecah sejak ada Pak Habib Rizik. Banser sama FPI itu dua-duanya NU, berantem gontok-gontokan, berdarah-darah, ada yang meninggal konon katanya, itu tuh sejak Pak Habib Rizik. Nah, kenapa Pak Habib Rizik bisa sampai melakukan hal yang seperti itu? Karena dipuja sebagai Habib, yang tidak bisa salah, yang hampir selalu benar. Nah, itulah yang kita kritik. Beliau itu adem ayem ketika disebut sebagai imam besar. Imam Syafi'i aja batasnya imam. Ini imam besar. Imam besar. Jadi itu luar biasa klaimnya itu gitu. Nah, yang saya kritik itu. Kalau misalkan mereka tidak lagi begitu, ya sudah. Saya juga punya banyak teman-teman dari Ba'alawi. Dan sampai sekarang juga kontak gitu. Ya gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah mereka yang mengklaim memiliki otoritas ilahiyah. Mereka yang merusak agama dari dalam. Mereka yang nyari cewek seenaknya. Kemudian kamu harus mau sama saya karena saya keturunan Nabi. Itu merusak Islam, menghancurkan Islam dan menistakan Islam. MUI tidak mau menindak itu. PBNU tidak mau menindak itu. Karena apa? Kalau sejenis, ya mereka nggak ngapa-ngapain. Bahkan melakukan penistaan yang luar biasa sekalipun. Jadi kalau misalkan gini, Akang ngaku Muslim, sok ngaku Muslim, kemudian sebut bahwa Tuhan saya adalah Panji Gumilang, Akang bisa dituntut penistaan agama. Tapi ketika Habib melakukan itu, tidak pernah ada tindakan. Oh iya. Rasul saya misalnya gitu ya. Ya, Habib itu kan ngaku pas ditanya man robuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habib Abdullah apa gitu. Dia jawab begitu. Dengan tegas. Jadi itu udah menyalahi sendi-sendi Islam yang paling dasar. Tapi mereka melakukan itu. Gak jadi masalah. Karena apa? Karena satu kubu, satu kolam. Itu menjadi parameter Guru Gembul mengatakan bahwa terjadi pemurtatan massal Habib. Oknum-oknum Habib secara Ba'alawi. literal ya, kalau mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Habib, itu udah murtad.
silakan bantah pernyataan saya kalau misalkan mau. Kalau murtad gimana? Ya nggak apa-apa. Banyak orang yang murtad juga ya nggak apa-apa gitu. Saya ada teman saya yang murtad ya nggak apa-apa. Asal jangan ngaku bahwa yang murtad itu kemudian mengatasnamakan Islam. Saya cucu Nabi, keturunan Nabi, berjuang demi Islam. Lah kalau udah murtad aja bilang nggak apa-apa. Kita temenan kok biasa gitu. Asal identitasnya jelas gitu. Identitasnya itu pasti. Besok syahadat lagi gitu. Ya misalkan gitu ya, ya nggak apa-apa. Enggak. Tapi yang soal istrinya, temennya diminta, terus kemudian itu banyak. Itu beneran? Beneran. Habib misalkan datang, ya temenan, oh istri kamu cantik, bisa nggak buat saya? Itu udah jadi sebuah kebiasaan yang lumrah di antara para habaib itu. Jadi mereka ada yang minta cewek, ada yang minta duit. Jadi, aduh saya kasihlah, saya lagi butuh uang 10 juta, nanti kan Anda akan masuk surga. Kayak gitu, itu jualannya tuh kayak gitu. Nah, itu yang saya serang, dan itu bukan hanya terhadap Habib, saya juga misalkan nyerang gus-gusan. Ada gus ini, gus itu yang... Ada gus yang, maaf ya, ODGJ, rambutnya merah, kuning, hijau, kemana-mana cuman pakai kolor doang. Kemudian dia tetangganya Pak Dodi itu konser sampai bikin panggung segala rupa, genjreng-genjreng apa. Lalu hanya gara-gara dia anak dari kiai, dia disebut bahwa itu karomah, bahwa majdub, wali. Iya. Ya kalau ODGJ aja, hanya gara-gara dia keturunan kiai kok langsung diperlakukan seperti itu. Nah, serangan saya tuh pada itu juga. Jadi maksud saya nggak nyerang Habib dalam konteks dia Habib, atau Habib dalam dia Ba'alawi. Enggak, saya nggak akan mengkritik sama sekali Ba'alawi. Saya mengkritik, menghujat orang-orang yang menistakan Ba'alawi. Orang-orang yang menistakan Islam, tapi mengatasnamakan Islam. Tapi itu Pak Guru itu menjadi yang paling berani mengawali deh ya, kritik Gus, kritik Habib Lutfi sampai sedemikian. Wah, itu zaman dulu belum ada kan cerita-cerita orang berani mengkritisi model-model kayak gitu. Sekarang alhamdulillah udah ada hasilnya ya, udah banyak gitu. Dan banyak juga akhirnya konten-konten kreator yang... Maksudnya hasilnya apa? AdSense alhamdulillah. Maksudnya hasilnya itu adalah hasil saya dalam hal ini tuh merasa bangga di satu sisi, tetapi merasa tanggung jawab saya itu menjadi lebih besar karena banyak konten-konten saya itu yang menjadi konten nasional. Jadi misalkan ketika saya ngomong pertama kali Pak KDM itu adalah Pak Jokowi kedua, yang saya juga sampaikan di podcast ini. Itu kan media-media besar juga mulai membawa isu itu. Ketika saya bahas Habib, itu juga media-media membahas itu. Ketika saya pertama kali mempopulerkan betapa meresahkannya ormas, itu sampai sekarang juga akhirnya menjadi keluhan. Nah, tapi ya itu akhirnya jadi beban. Pada titik tertentu saya ngomong begini, orang-orang jadi juga membahas itu. Gitu. Nah, ya jadi, tapi ya itu... ini adalah bagian dari beban moral, dan kita tuh memang harus bergerak di situ karena nggak ada. Misalkan kritik saya terhadap pesantren. Nah, ini kita kritik terhadap pesantren juga sekarang cukup mengemuka, dan jumlah santri di seluruh Indonesia turun dari tahun ke tahun. Karena pemberitaan yang masif terkait dengan pesantren dan kritikan terhadap pesantren itu gitu. Ya karena banyak kasus-kasus yang akhirnya terungkap. Nah, ini harus terus-terusan disuarakan, bukan saya membenci pesantren. Sekali lagi ya, saya tuh sangat mencintai pesantren sampai-sampai saya harus melawan pesantren-pesantren palsu yang mengatasnamakan ajaran pesantren. Kan begitu. Jadi kayak kemarin ada kiai di Semarang. Dia itu marah sama saya. Kenapa bikin konten mengedeskreditkan pesantren? Saya jelaskan, dia diam. Beberapa bulan kemudian dia kontak lagi. Dia bilang, aduh saya sampai nangis-nangis lihat konten Pak Gembul. Terima kasih banyak. Ya pesantren memang harus dirubah. Karena pada akhirnya yang dikatakan Pak Gembul itu saya lihat sendiri, nyata.
Dalam hal apa? Dalam hal banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang sekarang palsu dan mereka ada hanya untuk minta sumbangan di YouTube. Mereka tampilkan, lihat Quran kami sampulnya sudah rusak. Lihat santri-santri kami tidak tidur di kasur tapi hanya di lantai. Lihat makannya cuma pakai Royco dan sebagainya. Itu ternyata banyak di antara itu tuh pesantren palsu. Jadi anak yatim piatu dikumpulin di satu tempat, nggak diajarin, nggak di apa, cuma di video aja. Oh. Iya. Nah, diajarin ngaji ya seadanya, nggak ada kurikulum, nggak ada apa, ya cuma untuk disorot aja kayak gitu. Terus minta sumbangan dan akhirnya dapat uang. Itu kan modus. Jadi di Indonesia tuh kalau berlabel agama itu menguntungkan sekali bisnisnya. Tahu, ingat nggak itu kasus hewan, Heri Wirawan? Hewan. Hewan. Dia itu buka pesantren tahfidz Quran, mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Lalu 21 santrinya dicabuli. Sekian diantaranya hamil. Dan udah ada yang melahirkan. Gimana ceritanya? Itu mengatasnamakan lembaga tahfidz Quran, dan lembaga tahfidz Quran itu bagaimana itu ada puluhan santriwati semua perempuan di sana itu bisa dibiayai. Ya kerjaannya adalah minta-minta sumbangan ke perusahaan-perusahaan, ke tokoh-tokoh. Mirip preman dong ya. Apa? Kayak preman sistemnya. Sedikit lebih buruk karena kalau preman itu emang mengatasnamakan premanisme. Ini dibungkus dengan agama. Nah, ini dibungkus dengan agama. Nah, jadi coba kalau misalkan pelakunya preman, ya udah selesai. Kita semua tahu preman itu begitu. Tapi kalau ini agama, jadi agama Islam yang dirujak di mana-mana, yang dipermalukan di mana-mana. Jadi ada tuh pesantrennya Gus Miftah yang kemarin itu populer. Ibunya bagi-bagi makanan, santrinya tuh jalan bebek, gak berdiri untuk menerima makanan gini. Ya kok sampai segitunya, di mana ada ajaran Islam yang seperti itu. Tapi itu mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan Islam. Coba saya tanya, mana ada sahabat Nabi yang ketemu sama Nabi itu jalan bebek? Gak ada. Yang ada itu adalah kalau Nabi ketemu sama sahabatnya, Nabi balik badannya itu total dari kepala sampai kaki itu menghadap sahabatnya. Kalau salaman, Nabi itu pasti yang paling akhir melepas genggaman tangannya. Karena apa? Karena adab pada orang lain. Nah ini, yang ngaku Gus, yang ngaku Kiai, yang ngaku Habib, sebaliknya minta penghormatan sama orang lain, sampai dicium kaki dan tangannya, sampai dicium jejak dan bekas duduknya. Mereka melakukan itu, lalu dikatakan ini memang adab Islam. Mereka kan mengatakan ini adab lebih penting dari ilmu, lalu adab yang dimaksud itu adalah melakukan hal seperti itu. Coba dengan kerusakan sefatal itu mengatasnamakan Islam. Ya nanti kalau misalkan banyak orang-orang yang kecewa sama Islam, murtad, kemudian tidak lagi peduli sama ajaran agama Islam, bahkan memusuhinya, ya bukan salah mereka yang murtad. Tapi mereka yang murtad itu bisa aja logikanya lurus. Ketika mereka melihat penyimpangan seperti ini, mereka udah nggak tahan. Kan begitu. Nah ini adalah salah satu agenda yang saya bulak-balikan di kanal saya, dan itu juga dampaknya signifikan, besar. Jadi orang-orang juga sudah mulai kritis dan skeptis. Saya tidak melarang orang yang pesantren, karena sekali lagi pesantren itu satu lembaga yang secara historis sangat berdampak besar buat kebaikan Indonesia. Tetapi pemalsu-pemalsu inilah yang mengatasnamakan, itulah yang harus disingkirkan. Jangan sampai agama ini dijadikan sebagai alat untuk mencari harta haram. Ini menyangkut semua agama dan kepercayaan ya, karena yang selain Islam aliran kebatinan juga banyak yang seperti itu sekarang. Betul. Aliran kebatinan tuh yang jadi aliran kebatinan justru sekarang menebar kebencian tuh banyak. Aliran kebatinan yang minta sodakoh dan sumbangan itu juga sekarang banyak. Ya, kita akan perangi itu juga. Sekali lagi, kita nggak peduli sama golongannya, nggak peduli sama kelompoknya, kita peduli pada perbuatannya. Tapi ini urusan mental sebenarnya ya. Tapi gini, kembali soal pesantren tadi Pak Guru. Orang
orang tua itu kan yang ketika kemudian dia sudah merasa bahwa ini agamaku paling benar sendiri, di luar agamaku salah gitu. Kadang aku melihat banyak sekali anak-anak yang sebenarnya dia nggak suka masuk pesantren gitu, tapi dipaksa sama orang tuanya gitu dengan berbagai macam alasan. Gimana itu? Bisa nebak nggak bahwa saya itu termasuk orang yang mengatakan agama saya yang benar, yang lain salah semua? Saya itu termasuk orang yang mengatakan seperti itu. Saya bilang saya Muslim dan kepercayaan orang Kristen saya anggap salah gitu. Tetapi sampai sebatas itu saja, sisanya saya serahkan di akhirat, saya serahkan di Tuhan, dan saya tidak akan menghakimi mereka itu sebagai orang yang begini dan begitu. Sebagai orang yang percaya pada ortodoksi keimanan, ya udah seperti itu. Dan saya juga menghargai ketika ada orang Kristen yang mengatakan saya tuh kafir. Ya gak apa-apa, bagi mereka saya kafir, bagi itu nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah ketika konsekuensinya itu berdampak pada hal-hal yang material. Jadi spiritual itu kita pisahkan dulu, nanti kita bahas. Tapi yang berubah menjadi material itu adalah ketika misalkan anak harus dimasukkan ke pesantren, itu wajib walaupun si anaknya merengek, menangis, nggak mau. Dan itu banyak anak-anak yang harus dipisahkan dari orang tuanya, dari teman-temannya, kemudian di pesantren ternyata dibully, diajarin ngerokok, diajarin mencuri, diajarin melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual. Dari anak yang biasanya baik-baik aja, lulus dari pesantren, nakalnya luar biasa. Karena ajaran yang luar biasa ngeri yang ada di dalam sana. Ada nggak orang-orang yang seperti itu, mengalami hal yang seperti itu? Ada, banyak. Nah, itu gara-gara orang tuanya yang merasa agamanya paling benar. Bukan, itu gara-gara orang tuanya yang malas. Jadi orang tua yang kayak gitu tuh biasanya gini nih, saya tuh ahli maksiat, dosanya banyak, sholat aja nggak bener, tapi saya pengen masuk surga. Jadi kalau anak saya masuk surga, mungkin dia bisa bawa saya juga ke surga. Oh iya. Gitu kan? Iya. Diwakilkan sama orang lain lah ya. Iya, yang mendidik anaknya. Coba yang anak-anak yang dipaksa masuk ke lembaga tahfidz Quran itu orang tuanya nggak hafal Quran, banyak ya, bukan semuanya, tapi banyak yang nggak hafal Quran, nggak ngerti Quran, bahkan preman, tapi dia pengen dapat pahala, pengen dapat mahkota di sorga, pengen dapat jalan pintas untuk kebahagiaan. Jadi anaknya dipaksa masuk ke situ. Coba silahkan lakukan survei, karena pihak pesantren nggak pernah mau melakukan survei, nggak ada riset di sana, nggak ada bahan-bahan yang bisa kita uji secara empirik di sana. Ya karena nggak itu, ya silahkan, makanya periksa aja sendiri. Anak-anak dari kecil pengen ketemu sama ibunya, susah, nangis, apa segala rupa kangen. Biarin aja, karena ini adalah kehidupan untuk akhirat yang lebih baik. Enggak, itu justru akhiratnya malah menjauh. Karena apa? Anak yang tidak bahagia akan cenderung menularkan ketidakbahagiaannya kepada pihak lain. Kenapa di pesantren banyak bulian? Kenapa di pesantren banyak kekerasan? Angkanya 3 kali lipat daripada lembaga non-pesantren. Kenapa seperti itu? Ya, anak yang menderita membutuhkan pelampiasan penderitaan yang harus ditularkan kepada orang lain. Jadi kenapa dia ngebully? Ya karena dia merasa terbully. Ada nggak sistem untuk memperbaiki ini? Ya nggak ada. Jadi harus kita kritik. Agar tidak lagi ada anak-anak yang menderita hanya demi cerita-cerita romantis tentang sorga dan pahala.